Oke, selamat pagi ya. Jadi, apa namanya, hari ini masih seputar ini ya, seputar computer vision ya di sana ya, masih sekitaran ini. Jadinya, ya bagian ini ya, jadinya bisa dicoba-coba dulu, video penjelasannya udah di sini, skripnya juga belum saya share screen ya? Oke, sorry. Oke, udah saya share screen jadinya masih tentang computer vision, jadinya masih bagian ini ya. Itu ya, untuk scraping, jika ada pertanyaan silakan ya. Apa namanya, di YouTube saya juga ada ini ya, ada yang lebih advance ada, bisa dicari di sana juga. Tinggal cari scraping gitu ya di halaman YouTube saya ya. Oke, itu untuk lebih dalamnya sebenarnya di mata kuliah Big Data, tapi itu ya untuk apa namanya ininya sudah cukuplah segini gitu ya. Jadinya crawling sama scraping bedanya apa gitu? Kalau crawling itu terus menerus gitu ya, mengunjungi situs terus menerus. Tapi kalau scraping itu satu kali scraping itu bagian daripada crawling gitu ya. Sana jadinya kalau crawling itu dia sudah sampai memikirkan gimana supaya supaya tahu oh halaman ini udah pernah dibuka sama halaman ini enggak gitu. Jadinya misalnya dari satu situs tuh ada 1.000 halaman kan nggak mungkin ke 1.000-nya dicek ulang tiap kali kunjungan gitu ya. Tapi bagaimana caranya supaya memilah otomatis apa namanya yang belum aja langsung gitu misalnya ya. Jadi ada penandanya di sana crawling. Kalau scraping itu ya tinggal menjabarkan ini aja, menjabarkan halaman webnya aja gitu ya, halaman webnya aja gitu di sana ya. Jadi itu aja cukup ya, jadinya kalian misalnya mau mengunjungi semua halaman yang ada di hyperlink dari satu halaman gitu udah lebih dari cukup untuk tugas kelompoknya kalau misalnya kalian tertariknya di web scraping. Jadi salah satu ya, bukan keduanya ya, bukan keduanya. Jadinya salah satu, jadinya computer vision saya masukkan sebagai tugas dalam ini ya, dalam machine learning-nya. Machine learning masih menyusul ya, saya belum sempat bikin ininya, belum sempat bikin apa namanya materinya ya, yang baru ya. Kalau yang lama ada di YouTube saya, tapi ya kurang cocok dengan ini. Saya pingin update gitu, pingin yang benar-benar masuk ke algoritmanya gitu ya, masuk ke algoritmanya. Jadinya kalau yang lama kan pakai library scikit gitu ya, tapi kalau ini pinginnya ya gitu. Biar ada struktur data juga dikit, tapi algoritma yang sederhana misalnya kayak fuzzy atau neural network atau ini apa genetic algorithm gitu ya, seperti itu. Ya, ya itu aja. Mungkin Fazzi aja cukup kali ya gitu, saya pikir juga. Biar nggak terlalu jauh juga. Nanti kan kalau yang lain diajarin di mata kuliah masing-masing juga gitu ya. Oke, itu ya computer vision di sini saya jelasin tentang apa namanya ini ya, apa namanya deteksi wajah gitu ya. Jadi deteksi wajah sama pengenalan wajah apa bedanya? Jadinya detection sama recognition apa bedanya? Kalau deteksi itu ya cuma memisahkan antara wajah dan bukan wajah gitu ya. Jadinya bisa jadi kalau wajah boneka gitu deteksi wajah juga gitu ya. Ini kan sering lucu-lucuan juga gitu, misalnya apa namanya foto di tengah hutan gitu tiba-tiba di belakang ada kedeteksi wajah gitu ya. Seperti itu. Nggak lucu ya, horor ya. Ya, seperti itu misalnya kan gitu ya. Jadinya kalau apa namanya berhubungan dengan detection itu biasanya antara 0 atau 1 gitu ya. Kalau 1 berarti terdeteksi, kalau 0 berarti tidak terdeteksi. Nah, kalau recognition bedanya apa gitu kan ya? Apa namanya recognition ya, ini wajahnya siapa gitu. Jadinya klasifikasinya lebih dari satu label gitu ya. Jadinya ini wajah saya, terus misalnya ini wajah orang lain A gitu, orang lain B. Di sini saya coba pakai ini ya, artis-artis gitu. Misalnya kayak Keanu Reeves gitu ya. Seperti itu ya. Jadinya itu ya
Jadinya, kayak kayak misalnya kan ada aplikasi wajah kita mirip siapa gitu kan, itu juga, bisa dicocokkan, ini ya, dengan data modeling-nya gitu ya. Dari segi data modeling kita dekat dengan, ini, dengan siapa gitu ya misalnya ya, itu. Ya biasanya dimodelkan supaya nilainya mungkin dari 1 sampai 100 gitu misalnya ya, gitu. Bukan satu itu jelek, 100 itu bagus, tapi cenderung apa gitu kan. Ini kalau misalnya skornya kita setelah dimodelingkan jadinya 74, jadinya siapa artis yang dekat dengan 74 misalnya seperti itu ya. Pengkategoriannya gitu kira-kira itu ya. Itu juga salah satunya, dia dalam sekali kalau ini. Jadinya, apa hubungannya computer vision sama, apa namanya, ini ya, MPI gitu. Intinya di sini kan, di sana juga saya menggunakan OpenCV sama face recognition library gitu ya. Jadinya, di sana ketika kita jalankan library itu, misalnya kita pingin sekaligus gitu ya mendeteksi wajah, orang dalam satu foto tuh isi banyak orang gitu kan ya, banyak orang. Kalau misalnya itu digunakan pemrosesan seri ya satu-satu gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita pinginnya, paralel ya bisa kita gunakan MPI di sana ya. Dan keuntungannya di sana library-nya hanya di-share dalam memory location sehingga kita nggak usah jalanin banyak script, bukan batch processing ya. Kalau parallel processing itu kan, ini ya, pipeline jadinya library di-load dulu, habis itu baru dikerjakan masing-masing gitu ya. Kalau misalnya batch processing itu kan library misalnya di-batch selama sebanyak 4 proses, berarti keempat-empatnya nge-load library. Misalnya kayak library yang gede kayak misalnya face recognition ini berarti ya segitu ngabisin RAM gitu. Jadinya tidak efisien gitu ya. Seperti itu ya. Jadinya, itu lagi ya, pasca UTS itu temanya adalah menggunakan library. Ini ketika menggunakan library untuk MPI, keuntungannya adalah, apa namanya, library-nya hanya dibaca satu kali, di-load ke memori satu kali, dan sisanya antar proses di-sharing ya, ini ya, memory location-nya berupa pointer gitu ya. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Ada yang nyoba dan kesulitan gitu misalnya, ya silakan tanyakan ya, atau materi yang lama-lama juga boleh ya. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk yang di computer vision-nya, tadi dicontohin yang bisa deteksi wajah kan Pak, Ya. kalau bisa deteksi plat kendaraan bisa dia Pak? Bisa ya, bisa. Jadinya kalau plat kendaraan itu kan dia, masuknya gini ya, pengenalan karakter gitu kan ya, pengenalan karakter dan huruf gitu kan ya, dan juga, di sana nanti ada pre-processing untuk membetulkan perspektif gitu kan ya. Jadi misalnya kan kalau kita pakai scanner itu kan misalnya ya kan ada OCR ya, optical, character recognition gitu ya di sana istilahnya ya. Kalau pakai scanner gitu ya, mungkin, ini kan pastinya tegak karena ditaruh di, itu, dan hurufnya pasti tegak, nggak mungkin miring gitu. Tapi beda dengan kalau kita misalnya pakai cam scanner, tahu ya? Cam scanner ya. Banyak yang pakai mungkin ya, sekarang zaman now. Saya sendiri di rumah punya scanner, tapi apa ya, lebih cepat pakai cam scanner gitu ya. Apa namanya, karena malas aja gitu ya, malas aja nyalain laptop, colok colok USB gitu ya kalau pakai, dan ujung-ujungnya tujuannya dikirim via WA gitu kan kalau cam scanner kan gitu. Nah, tapi kekurangannya cam scanner itu kan nggak tegak ya, jadinya kita manusia gitu kan ya, bukan robot, jadinya nggak ada sensor kemiringan yang akurat gitu kan ya. Jadinya mungkin bisa jadi kita miring gitu kan ya, di sana ada perlu perspektif untuk mentegakkan huruf gitu. Begitu pula misalnya scan, plat mobil gitu misalnya, di sana harus misalnya mobilnya kalau kita pas di belakangnya mungkin kita dapat tegak, tapi kalau misalnya kita dari samping gitu kan ini. Dan juga banyak sekali itu misalnya masalah ya, misalnya mobilnya bergerak mungkin akan
kabur, jadinya banyak sekali pre-processing-nya di sana. Jadi itu kategorinya adalah optical character recognition gitu. Jadi misalnya apa peran MPI di sana, ya banyak gitu misalnya, apa namanya, ditaruh misalnya kamera Raspberry Pi gitu ya, kan nggak mungkin laptop ditaruh di atas rambu lalu lintas gitu ya, berat ya. Raspberry Pi, komputer kecil gitu ya, dengan kamera ditaruh di atas rambu lalu lintas, jadinya bisa langsung deteksi banyak plat mobil sekaligus gitu kan ya, dan bisa menggunakan MPI di sana ya, jadinya fotonya diambil sekali, library-nya di load sekali, tapi bisa langsung memproses secara paralel uh, sebanyak karakter yang terdeteksi. Nah, cara kerjanya sama ya, cara kerjanya sama dengan deteksi wajah ya. Tapi kalau misalnya OCR itu ya bisa jadi diawali dengan deteksi ini huruf apa bukan gitu ya, huruf apa bukan, habis itu baru di recognition ya, di recognize ya, itu huruf apa, angka apa, kan gitu ya, seperti itu. Ya, seperti ini juga kayak computer vision-nya ini kan deteksi wajah apa enggak dulu baru dideteksi wajahnya siapa gitu ya. Kalau misalnya tidak dilakukan detection dulu berarti ini ya apa namanya akan buang-buang waktu gitu kan ya seperti itu. Nah ini juga bisa misalnya kalau kamera Raspberry Pi-nya nggak kuat untuk melakukan recognition gitu ya, itu OCR ya, optical character recognition ya, itu ya bisa jadi cuma digunakan untuk deteksi ya, deteksi plat aja gitu ya. Jadinya platnya nggak dibaca ya, platnya nggak dibaca, tapi di crop aja gitu ya, di crop aja sampai ininya gitu. Karena ternyata Raspberry Pi nggak kuat nih gitu ya, walaupun kuat core ya, itu PAN ya, PAN bapak-bapak. Ini nggak kuat padahal kuat core gitu ya, 4 core gitu. Ya, oke, yang ketawa berarti bapak-bapak gitu. Oke, ya ini jadinya apa namanya kadang nggak kuat juga karena RAM-nya mungkin cuma 1 GB gitu kan misalnya. Oke, itu ya, jadinya, bisa dikumpulin dulu, di-crop dulu. Ini kan di sini juga persis ya, kurang lebih sama cara kerjanya gitu. Jadinya, ini ya, dikumpulin dulu, habis itu baru misalnya dikirim via internet ke komputer yang lebih canggih gitu ya. Di sana baru dibaca karakternya gitu misalnya ya, seperti itu ya. Dengan itu mungkin, ini ya, apa namanya, kalau misalnya negara kita punya fasilitas cloud storage dan sebagainya gitu, dan penyimpanannya hampir nggak terbatas, jadinya walaupun suatu kendaraan itu tidak melakukan kriminal gitu ya, tidak melakukan kriminal, tetap setiap lewat rambu itu dicatat jam sekian melewati jalan ini gitu. Tujuannya apa? Siapa tahu suatu waktu dia melakukan kejahatan gitu kan ya, kejahatan. Apa namanya, ketika melakukan kejahatan jadinya dia tahu, oh, gini, atau enggak misalnya ada kasus misalnya, kayak Cerita Detektif gitu kan misalnya, Detektif Conan misalnya atau kayak gitu. Ya ternyata siapa aja yang melalui jalur itu ini bisa ditelusuri platnya siapa aja gitu. Itu kalau datanya disimpan semua. Nah, itu mata kuliahnya big data gitu ya. Udah kuliah big data. Jadinya kalau dalam big data itu semua data simpan aja gitu. Semua data simpan aja gitu ya. Kalau di negara kita kan belum bisa kayak gitu ya, kita ngurus KTP aja masih harus lintas daerah gitu ya, misalnya pindah KTP itu misalnya saya harus pulang ke Bali dulu baru bisa pindah KTP, itu kan zaman internet sekarang ya konyol ya, masih harus minta rekomendasi apa namanya kepala RT dan lain-lain. Nah itu kalau itu sebenarnya bisa diatasi kalau ya dulu tuh benar ya, benar pengerjaannya. Tapi kenyataannya kan tidak benar, makanya apa ya, ektp itu sekedar aja sekarang gitu ya, sekedar aja ada RFID-nya di dalam, tapi ya nggak bisa kita gunakan sebagai data pribadi gitu. Kalau itu sebenarnya beneran jalan gitu kan, sebenarnya ke rumah sakit gitu kita nggak usah nulis nama alamat berulang-ulang, scan aja KTP kita ya udah gitu. Ya, ya gitu ya. Bisa menghemat kertas, Kalimantan tidak banjir ya, karena hutannya tidak ditebang terus untuk cetak kertas dan sebagainya gitu ya. Ya untungnya TI ini sudah arahnya paperless banget gitu ya. Jadinya
tidak ada lagi nyetak. Nanti kalian ngalami sendiri ya, dibandingkan sama fakultas lain gitu misalnya, kita nggak ada nyetak laporan ini itu gitu ya. Jadi semuanya berbasis ini online gitu ya, sudah bisa seperti itu ya. Jadinya itu sedikit melenceng ceritanya ya. Itulah gitu ya. Jadinya seperti itu kalau misalnya kita mau deteksi ini ya. Tapi kalau mau misalnya tertarik arahnya ke sana ya jangan cari saya gitu ya. Ya cari misalnya yang memang pakarnya kayak Prof. Asep, Pak Bimo ya, Pak Aryo dan sebagainya gitu ya yang benar-benar pakarnya gitu ya di sana ya. Tapi kalau gimana membuat aplikasi tersebut portable gitu ya, portable, terus bagaimana menyimpan datanya gitu ya, itu ya cari saya ya, atau Pak Zaf juga boleh gitu ya, misalnya seperti itu. Ya, itu ya jadinya masing-masing punya bidang. Ya nanti nanti kalian juga di semester akhir akan ngerasain kok bener-bener minatnya apa gitu. Jadinya ngambil banyak mata kuliah tapi ujung-ujungnya di akhir semester mengkerucut nanti kalau udah kerja lebih mengkerucut lagi. Mungkin nanti setelah tamat kerja misalnya kerjanya sebagai web developer gitu mungkin ya banyak sekali materi yang dilupakan gitu ya seperti itu ya. Misalnya ya itu ya banyak sekali ya. Ya, tapi yang nggak boleh dilupakan misalnya ini ya, tipe data dalam database kayak gitu ya. Itu harus dihafalin lah gitu ya. Kayak gitu. Umum sekali itu ya. Misalnya. Ya. Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Seperti itu. Jadi ada lagi pertanyaan lain barangkali? Ya. Oke, ya gitu ya. Jadinya saya sangat welcome juga untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Jadinya MPI bisa masuk di mana saja ya, bisa masuk di mana saja ya. Jadinya ditunggu pertanyaan yang kayak gitu juga di sini ya. Oke, oh, ada chat, coba kita lihat mungkin tanya di via chat. Oke, oh ya, sip ya. Saya catat name-nya ya nanti. Kecatat di notepad ya. Nanti saya ini oke ya. Sambil nunggu pertanyaan lain mungkin ini ya. Seperti itu. Ya. Jadinya ini ya. Kalau di sana kan saya menggunakan ini ya. Apa namanya deteksi pakai hard cascade gitu ya. Jadinya di sana nggak perlu data training ya. Kalau face recognition perlu data training ya. Perlu data training di sana saya menggunakan pickle ya, untuk menyimpannya dalam file. Jadinya gimana komputer bisa mengenali wajah saya ya saya harus ngerekam wajah saya dulu ya. Ngerekam wajah saya dulu kalau nggak gitu nggak kenal dia gitu ya. Kan kalian juga mungkin di handphone kalian, smartphone kalian ini ya. Rata-rata sekarang ada ya face recognition-nya gitu kan ya di sana untuk supaya ini mungkin selain sidik jari gitu kan ya ada yang pakai kamera juga. Kadang-kadang sidik jari itu kan nggak jalan kalau ini ya apa namanya tangannya basah habis cuci tangan apalagi sekarang zaman pandemi keluar dikit cuci tangan gitu kan. Kayak gitu ya. Jadinya seperti itu jadinya ini ya. Tapi kalau misalnya deteksi ciri itu kita nggak perlu training ya, kita nggak perlu training karena di hard cascade itu sudah ada XML untuk deteksi wajah ya, wajah keseluruhan ya, wajah keseluruhan deteksi. Terus deteksi mata ya, deteksi mata, deteksi hidung, deteksi mulut ya dan sebagainya gitu ya sudah ada itu ya. Jadinya salah satu ini bimbingan TA saya ada yang membuat deteksi masker gitu ya, deteksi masker. Gimana caranya ya kalau mata kedetek tapi hidung dan mulut nggak kedetek gitu misalnya berarti pakai masker ya. Tapi kalau misalnya apa namanya hidungnya kedetek gitu ya, jadinya kalau hard cascade kan basicnya adalah Viola Jones gitu ya, jarak antar lubang hidung gitu ya sama tingginya dari ini gitu sebagainya itu jadinya itu ya kalau hidungnya setengah kedetek, dia nggak kedetek sebagai hidung gitu. Jadinya seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan dengan sederhana gitu ya. Nggak mesti
membuat algoritma baru gitu, tapi bisa menggunakan algoritma yang lama, tapi syaratnya apa gitu ya. Jadi fokusnya misalnya TA-nya itu ya bukan membuat algoritma di laptop gitu, tapi menjalankan algoritma tersebut di Raspberry Pi gitu ya misalnya. Yang komputer yang kecil sehingga apa namanya bisa portable gitu kan, nggak mungkin kita masang komputer canggih di depan toko gitu kan ya seperti itu. Tapi misalnya kalau komputer ya tuh yang 700 ribuan gitu yang kecil ya 700 ribu juga lumayan mahal sih masih sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya dicolong orang lumayan kehilangan juga gitu ya. Tapi ya lebih murah daripada kecolongan laptop kan gitu misalnya itu ya. Seperti itu jadinya portable dan juga hemat energi jadinya cocok misalnya buat toko-toko yang nggak punya satpam gitu misalnya ya, bisa seperti itu. Ya dan juga, bisa dipakai ngatasin, turis yang, apa namanya, sedikit ngalami keterbelakangan, mental gitu misalnya yang bikin konten kayak di Bali kemarin gitu kan ya, pakai face paint gitu kan ya. Itu misalnya. Kenapa nggak sekalian di jidatnya digambarin gambar otak gitu misalnya ya, biar sesuatu yang nggak ada sama-sama dilukis gitu kan misalnya itu ya. Itu, apa namanya, ya, seperti itu jadinya kan nyusahin orang ya, jadinya itu juga kan kadang ya, apa namanya, sedikit kan gini ya, pemberitaan di media tuh kan kadang dilebih-lebihkan gitu ya. Jadinya, apakah misalnya konten kreator tuh butuh lisensi gitu ya, butuh lisensi. Kalau misalnya kasusnya kayak gini gitu, kadang saya merasa perlu gitu ya. Perlu dikit misalnya orang nge-prank gitu kan ya, nge-prank. Jadi kalau kita lihat YouTuber Jepang gitu, biasanya nge-prank-nya tuh nggak ada lagi nge-prank publik gitu, nge-prank-nya nge-prank apa namanya, temennya gitu ya, nge-prank keluarga gitu ya. Karena, apa namanya, kalau nge-prank itu walaupun settingan gitu setidaknya kan ini ya, apa namanya, yang nggak akan ada yang dirugikan. Misalnya tapi kalau nge-prank publik itu kan orang dirugikan gitu misalnya ya, misalnya apa namanya, kemarin saya lihat itu misalnya nge-prank malam-malam berpakaian pocong gitu misalnya tiba-tiba keluar, ya kalau orangnya cuma kaget, kalau orangnya jatuh dari kendaraan terus gimana gitu kan ya. Seperti itu. Jadinya ya seperti itu kan kemarin yang di Bali ketangkep itu juga, ini ya, apa namanya, bilang, "Ini pekerjaan saya," gitu, "saya profesi," gitu kan misalnya gitu ya. Konyol juga gitu, kalau namanya profesi itu kan ada sertifikasi dan lain-lain harusnya gitu ya misalnya ya. Jadinya, apa namanya, harus minta izin juga ke toko gitu kan ya, nggak ada istilahnya gara-gara profesi gini gitu ya. Termasuk punya sertifikasi juga misalnya saya punya SIM A kok gitu, jadinya boleh nabrak orang gitu yang nggak ada hubungannya gitu. Ya logikanya sama seperti itulah gitu ya misalnya ya. Apa namanya, saya YouTuber dengan akun verified gitu ya. Ya bukan berarti bikin boleh bikin konten yang merugikan orang ya, enggak gitu, seperti itu ya. Itu juga kadang kan ini ya, apa namanya, itu juga gitu ya. Mungkin maksudnya kan misalnya ini ya, kalau misalnya ada lisensi untuk konten kreator gitu, mungkin untuk ranah publik gitu ya, misalnya, apa namanya, mereka boleh ngambil ini dari ranah publik gitu kan misalnya, habis itu harus bayar pajak gitu misalnya kan masuk akal gitu ya sebenarnya. Itu juga sedikit gini kan ya, makanya YouTuber, terus apa namanya, dunia entertainment di Indonesia itu kan lumayan ya itu ya, apa namanya, penghasilannya tinggi banget gitu kan ya, tinggi banget itu. Sebenarnya kan itu ya, kalau opini saya pribadi sih sebenarnya bisa digali lagi gitu ya, daripada ini kan ya, terjadi kesenjangan gitu kan mungkin. Ya bukan bukan masalahnya iri bilang bos gitu, bukan kayak gitu, tapi ya, itu lagi gitu kan ya misalnya. Oke, seperti itu juga ya. Oke, itu jadinya kan daripada, apa namanya, dibebankan ke orang yang mungkin ya itu ya, seperti itu misalnya, sedikit agak melenceng lagi, sorry ya. Seperti itu ya, jadinya, itu jika ada pertanyaan silakan di grup ya. Jadinya, pertanyaannya nggak mesti tentang mata kuliah yang teknis banget, tapi bisa juga untuk apa namanya, hal-hal yang ini gitu ya. Jadinya,
misalnya, apa namanya, YouTube dan lain-lain juga, untuk deteksi penyalahgunaan copyright gitu ya misalnya ya, itu digunakan juga, pemrosesan paralel di sana pastinya gitu ya, pastinya nggak mungkin pemrosesan seri lah gitu ya. Karena data training untuk misalnya deteksi orang yang menggunakan lagu yang bercopyright gitu misalnya, nggak mungkin juga misalnya, apa namanya, eee, data trainingnya itu dijalankan secara batch gitu, akan boros sekali dari segi, RAM dan prosesor gitu. Tapi kalau itu misalnya dilakukan secara paralel kan efisien ya gitu ya. Jadinya diproses dicek misalnya 4 konten tapi library-nya cuma satu gitu kan, itu sangat, efisien ya bisa, kerjanya gitu misalnya ya, seperti itu. Oke, itu sedikit jadinya, kalau kita ini ya, kita kuat dalam apa namanya, berimajinasi gitu ya. Pemrosesan paralel ini bisa masuk kemana aja gitu ya, bisa kemana aja untuk memproses data yang banyak gitu. Seperti tadi kan deteksi plat motor misalnya digunakan untuk, eee, pengambilan foto dari atas gitu, otomatis kalau dari atas banyak mobil, motor yang terekam sekaligus gitu ya misalnya. Tapi kalau pemrosesan paralel misalnya digunakan untuk deteksi satu motor gitu di parkiran gitu ya, nggak cocok gitu ya. Jadi, kesimpulan dari 2 kasus ini gitu ya, baik web scraping ataupun computer vision, pemrosesan paralel itu efisien ketika, memproses data lebih dari satu gitu ya, seperti itu. Ya, itu dia ya. Jadinya, banyak sekali sebenarnya yang bisa dikerjakan menggunakan pemrosesan paralel ini, apalagi, Python gitu ya, Python. Termasuk, ini ya, mining Bitcoin aja ya, mining Bitcoin aja bisa pakai Python ya, bisa dicari di Google ya, bisa cari di Google, Bitcoin mining aja bisa pakai Python. Jadinya bisa menggunakan pemrosesan paralel juga untuk Bitcoin mining gitu ya. Sekarang lagi ngetrennya Dogecoin gitu kan misalnya, dia yang lagi dipresentasikan sama Elon Musk gitu kan misalnya seperti itu ya. Ya aneh-aneh aja ya, aneh-aneh aja gitu ya, seperti itu. Ya jadinya TA-nya misalnya tentang Bitcoin mining, kenapa enggak gitu ya. Habis tamat TA langsung bisa diaplikasikan gitu misalnya. Jadi banyak sekali sebenarnya judul TA yang bisa kalian lakukan gitu ya. Itu. Ya jadinya dari sekarang pikirin gitu ya, nanti tamatnya bisa cepet gitu ya. Seperti itu ya. Oke ya. Oke, kalau saya sendiri kalau boleh cerita itu ini ya, antara ujian proposal sama ujian TA itu saya cuma 1 bulan ya. 1 bulan karena, apa namanya, sebenarnya sebelum maju TA saya udah selesai programnya gitu tuh, itu, pengalaman saya waktu S1 gitu ya, seperti itu. Ya tapi tetep saya 4,5 tahun ya karena ada mata kuliah yang saya, ulang di semester akhir gitu ya. Jadi saya nggak bisa maju proposal dulu gara-gara masih ngulang mata kuliah tersebut gitu ya, seperti jadinya kalau kalian ada ngulang mata kuliah jangan ini ya, nggak usah merasa gagal gitu ya. Saya sendiri ngalamin dan saya bisa lanjut sampai S3 gitu kurang lebih, gitu ya. Jadinya ya itu, setiap orang adalah masalah. Seperti itu ya, jadinya, apa namanya, ya itu ya, sekedar sharing ya. Oke, itu jika tidak ada pertanyaan ya, bisa nanti dilanjutkan ya di minggu depan masih seputar computer vision, barangkali ada yang nyoba dan mengalami masalah bisa ditanyakan ya. Oke sekian, terima kasih ya.